Halo semuanya, selamat datang di podcast edisi spesial Siniar Tegal Boto. Ruang ngobrol santai tentang apapun yang bikin kita merasa dekat dan akrab. Bersama aku Adit dan teman aku Atia. Nah, kali ini kita akan geser sedikit ke ranah yang gak kalah penting dari edisi-edisi podcast sebelumnya, yaitu tentang kisah orang-orang di balik nama besar UKMPK Tegal Boto. Nah, tajuk yang kita bawa kali ini adalah Tegal Boto Kita dan Ceritanya, sebuah ruang untuk mengingat tentang apa yang berubah dan apa yang tumbuh. Nah, hari ini kita bakal dengerin langsung nih cerita-cerita menarik dari orang-orang pentingnya Tegal Boto. Baik suka, duka, sampai hal-hal random yang mungkin gak pernah muncul di grup WA. Jadi siap-siap buat dengerin cerita, pengalaman, dan juga insight mereka yang bisa bikin kita sadar kalau setiap peran, sekecil apapun, pasti punya kisah yang layak untuk disadarkan. Yuk mulai ceritanya bareng kita di Siniar Tegal Boto. Nah, oke, yang pertama ini ada siapa? Pak, boleh kenalan nggak? Oke, nggak boleh. Kok lupa teman sendiri? Gimik anjir, gimik. Oke, halo Mas TB, kenalin nama aku Wulan Faradila. Di sini aku sebagai pemimpin umum UKMPK Tegal Boto. Salam kenal. Mbak yang kacamata juga, siapa namanya? Dan aku Anabella Septiana selaku pemimpin redaksi di UKMPK Tegal Boto. Halo Mbak Abel. Aku tadi nggak di-say. Gimana nih hari-harinya? Sibuk apa nih? Gimana nih perjalanan tadi ke sini? Iya. Apakah ada hambatan? Apakah banyak meletus? Oh, Kalau aku karena sendirian ya. Kasian banget gue. Sebelumnya gitu bareng-bareng. Oh ya. Mbak Abel sendiri dibonceng tadi ya? Iya, nih. Sama siapa kalau boleh tahu? Boleh banget gak sih? Nah, langsung aja pertanyaan pembuka. Nah, aku mau nanya nih. Kalian kan udah lama di Tegal Boto kan? Hampir 2 tahun aja. Hampir 2 tahun? Dua periode. Dua periode. Iya, mau kan 2 tahun, jalan Mbak. 2 periode. Nggak sampai 2 tahun? Dari 2023 itu kita masih magang nggak sih? Iya, masih November itu masih magang. Tapi Iya, kan dari situ sudah berproses di Tegal Boto. iya bisa dibilang seperti itu ya. Kalau boleh nanya nih, boleh nggak nanya? Boleh. Ini ditaruh nggak sih? Pertanyaannya satu pertanyaan 50.000. Waduh, Itu mahal banget. banyak duit lagi. Ya, di Tegal Boto nih, menurut kalian nih UKMPK Tegal Boto nih apa sih menurut kalian secara harfiah gitu? Mungkin bisa dijawab. Iya, Yang Mbak baju biru. Aduh. Apa tuh? Duh, secara harfiah segala ya kalimatnya ya. Kalau menurut aku sih Tegal Boto itu apa ya? Sebenarnya kan UKM. Kalau secara ininya ya, maksudnya secara strukturnya kita tergabung sebagai UKM di tingkat Universitas Jember gitu. Tapi menurut aku Tegal Boto itu bukan hanya sekedar UKM saja gitu, karena di Tegal Boto aku tuh menemukan keluarga besar yang sangat apa ya, bisa dibilang menurut aku itu Tegal Boto ibaratnya kayak rumah gitu loh. Jadi kayak ya kalau misalnya kita capek kuliah, kemudian kita capek dengan segala apa ya, lika-liku dunia gitu. Ketika kita ke Tegal Boto nih, kita kumpul di sekret itu udah kayak sebagai obat gitu loh buat aku. Rada-rada apa ya? Jadi itu seperti mood booster ya. Iya betul. Jadi kita bete aja kalau ke sekret kita jadi happy gitu loh. Mood kita tuh langsung berubah gitu. Iya kan? Ya bener. Ya soalnya ada aja yang bikin kita happy gitu di Tegal Boto. Gitu sih menurut aku. Kalau Mbak Abel sendiri Tegal Boto, oh iya. Kos-kosan. Harfiah, gak tahu ini apa harfiah pokok. Di sini harfiah soalnya. Harfiah. Iya, gak tahu apa itu. Kalau menurutku ya kalau secara
harusnya unit kegiatan mahasiswa yang berfokus sama memproduksi kejurnalistikan ya. Betul. Tapi ya ternyata aku kira bikin kerjanya itu seserius itu, ternyata ya nggak seserius itu sih. Serius gimana tuh? Ya serius apa sih? Boleh jelasin nggak apa tuh seriusnya itu gimana? Iya kayak ngangkat-ngangkat isu yang sekiranya itu kayak urgent gitu loh, aspirasi mahasiswa dan lain-lain kayak gitu. Kira-kira berita yang urgent itu akhir-akhir ini apa ya Mbak? Mungkin Sebagai pemret nih. mungkin bisa di-spill dikit-dikit. Iya. Sebenarnya mau di up sih, tapi tunggu apa aja. Soalnya penulisnya belum mengumpulkan tulisan. Tulis kan Mbak? Masih mention, hey kamu penulis gitu. Mention Mbak. Boleh di-mention Mbak? Mention. Oh iya pantesan, iya ya. Aku soalnya denger juga, aku denger dari host kayak Mbak, aku kayaknya mau terbit tulisan lagi deh gitu kemarin. Oh ini ternyata gitu. Oh ya udahlah. Ya. Langsung ditodong ya. Nah kan setiap orang ini berbeda-beda kan. Betul. Nah, pernah nggak sih kalian ini berbeda pandangan atau bahkan bersinggungan lah dalam hal idealisme ini? Aduh. Jangan oversharing ya. Oh ini cluenya ya. Iya, jangan oversharing. Pertanyaannya agak-agak ini ya memancing gitu ya. Tujuan kita. Sama tujuan kita ya. Memancing. Mancing. Ini perbedaan dalam segi kita dengan pengurus atau bagaimana nih? Kalian saja. Oh kita berdua nih. Iya, pernah nggak berselisih gitu? Oh berselisih apa nih? Tapi kita lebih sering keselnya ke hostnya sih. Oh iya sih betul. Host yang satu atau host yang dua nih? Dua-duanya. Ya udah lah, ya udah. Aduh. Bentar Kak. Kan biar seru tuh. Apa namanya? Ini kan ada pertanyaan dikocok nih. Iya. Apa kan dulu dari sini jadi bisa milih gitu. Oh gimana? Oh gimana sih kamu hostnya? Diambil dari Dikit banget Mbak. Iya. Mas. Iya, saya mah. Iya Mbak. Iya. Boleh dari sini nih. Iya. Loh yang Ambil. pertanyaan tadi dulu abaikan aja ya. Jangan Dilanjutin diabaikan. Oh langsung dilanjutin aja ya. Iya, kasihan hari bisnya. yang bikin ini. Oke, jadi kalau dibilang berselisih paham pasti kita pernah ya, maksudnya kan Pernah sih. di dalam sebuah organisasi itu ada beberapa hal yang mungkin pandangan kita tuh berbeda dan disitulah kadang terjadi perdebatan ya dari antara aku sendiri dan juga Pemret. Tapi ya maksudnya perdebatan itu perlu diketahui ya, itu untuk kebaikan bersama juga. Maksudnya dari aku sendiri tuh kayak gimana, terus dari Pemret sendiri juga pasti mempunyai apa ya, ibaratnya kayak pemikiran yang apa ya, ibaratnya kayak kita itu di Tegal Boto kayak bener-bener seserius itu gitu loh. Makanya tadi sempat disinggung serius banget gitu kalau mau ngulik isu-isu tulisan gitu. Jadi itu sih pasti ada, tapi ya cara kita menyikapi ya Duduk bareng. iya betul. Duduk bareng. Bareng kita ngobrol nih, gimana Abel gitu ya, Abel juga gimana kamu kayak gini, ya udah kita ngobrol-ngobrol. Loh iya kan pastinya kayak ya udah menurut aku gimana, menurut Abel gimana, yang penting kita saling toleransi dan empati aja sih, maksudnya saling menghargai pendapat satu sama lain. Menarik ya Mbak Tia. Kalau dari kamu sendiri gimana Abel? Iya, ya itu sih ya, namanya juga organisasi ya pasti ada kalanya itu berselisih. Kalau nggak berselisih itu nggak romantis. Ya lagi. Iya, harus ada sisi romantisasinya dulu organisasi. Ya. Kalau misalnya kita cuek ya berarti kita nggak cinta dong sama Tegal Boto gitu. Malu aku. Ya gitu sih, kalau nyelesain ya duduk bareng dilurusin kalau. Ya, menarik ya. Apa ini? Oh ini. Jadi ini yang milih hostnya atau Ini kita nih? yang pilih host atau saya? Host atau narasumber? Mohon maaf. Sama tim kreatifnya nggak Kita di-briefing kocok ya? dulu nggak sih? Oh kita Ini barengan nggak sih motornya? Oh Ati aja yang ngocok. siapa? Oh Atia, ini boleh Barengan nih. aja. Aduh ada yang ini loh. Oh iya Di maaf. belakang ada. Di
di belakang ada yang ini. Hati-hati saja yang mengocok ya. Mandiri ya Bun. Kamu yang ngambil ya? Lebih seru narsum nggak sih yang mengambil? Oh, baik. Mbak Ambil barengan nih. Mbak Septian aja yang ngambil. Mbak Septian katanya. Iya, saya bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, jeprot. Atas restu Allah. Amin. Lama banget. Selamat Anda. Apa tuh? Nomornya Apa? Ini yang bacain hostnya. Ini pertanyaan dari siapa nih kalau boleh tahu? Wah, Pertanyaan untuk Mbak Septian Iya, yang ini- mengambil. Oh iya, maksudnya Yang pertanyaannya ambil. yang nyiapin dari mana nih kira-kira? Haryadi. Oh, dari Dari tim kreatif. tim kreatifnya. Iya, tim kreatif kita kreatif banget saking Oh, kreatifnya oke, buat oke, seperti oke. ini. Ya. Bacain dong. Bacain. Oh, mungkin bisa. Mbaknya bisa bacain. Jadi pertanyaannya yaitu, Aduh, kok ini ada. kalau disuruh milih salah satu momen paling absurd dan enggak akan kalian lupa, itu momen atau kejadian apa sih? Selain ternak lele ya. Apa tuh? Udah disebut barusan. Iya sih sebenarnya udah disebut barusan Iya, sih. ternak lele. Sebenarnya banyak sekali sih kayak momen absurd di TB ini kayak mereka asbun lalu direalisasi Iya. itu sangat mengejutkan sekali, shock saya sampai. Sampai-sampai ya jujur aja nih aku agak-agak trust isu gitu loh, ini beneran apa bercanda ya, soalnya keasbunan dari teman-teman Tegal Boto itu kayak beneran direalisasi gitu loh, jadi kayak kita kesulitan membedakan mana yang beneran mana yang bercanda gitu. Salah satunya ya ternak lele itu teman-teman, jadi kayak ya memang sih awalnya tuh ada obrolan-obrolan kayak misalnya ini pelopor dari ternak lele di Tegal Boto ya, dari hostnya di Adit ini memang ada izin ya ke aku kayak, Mbak boleh nggak sih aku mau ternak lele di sekret gitu. Yeah. Oh oke, boleh aja ya, aku kira cuma bercanda soalnya kan dia tampangnya kayak bercanda mulu ya, maksudnya nggak pernah serius gitu. Aku iyain gitu, kebetulan kan waktu itu aku ada ujian praktek juga ya di jurusan ya, jadi ya aku ya udahlah lagi hektik-hektik dilaporin kayak gitu, oke aja besok ya kalau mulai ternak lele. Nah aku kira bercanda, ternyata besoknya pas kita ke sekret ya Sudah ada 50 lele. 50 bibit lele yang ada di sekret. Dan kabarnya ada yang itu ya, mau PO katanya, mau pesan Oh satu iya kilo. betul. Kadang-kadang kita kayak Oh. ini bener nggak sih ternak lele, sampai aku kayak searching ini beneran nggak sih? Kita kan ternak lelenya ini boleh di spill nggak sih di mana wadahnya? boleh. Ya, jadi kita kan ternak lelenya kan di galon ya, ini juga termasuk tim lele juga ya di Tegal Boto, tim sukses. Jadi kita ternak lelenya di galon, terus habis itu kan kayak aku sampai ini boleh nggak sih ternak lele di galon, kan kalian tahu sendiri kan lele itu kalau udah besar sebesar apa gitu. Iya, aku sampai searching di sosial media ya, di TikTok namanya. Itu aku searching ini apakah boleh ternak lele di galon. Ternyata memang ada ya, dan banyak sekali peternak yang itu ternak lele di galon gitu. Sampai ada loh Mbak yang dikasih dispensernya. Iya, Sumpah. Jadi galonnya di atasnya dispenser. iya. Minum memang. Enggak, itu yang rusak itu kayaknya. Iya, hiasan doang gitu. Oh gitu ya, Tapi berarti. unik, jus Jadi lele. kayak ibarat akuarium lele gitu ya. Iya, Ya, kurang paling lebih beli. seperti itu. Sebenarnya tuh sih. Sebenarnya ya awalnya itu memang hanya asbun. Lalu salah satu pengurus kita itu menganggapnya serius, Kak. Iya, Ini betul, ide betul. bagus ini. Jadinya besoknya itu Ariel langsung membeli Langsung 50 bibit lele. Iya sih, terus waktu itu ya nggak cukup sampai di situ aja ya. Habis lele aku kira udahlah perdramaan lele udah selesai karena kita juga beneran realisasi. Pemra tiba-tiba ngechat aku malam-malam ya. Aku kira kita mau bahas apa hal yang seserius itu gitu. Kayak Bu PU aku mau bilang apa? Ada sesuatu yang harus kita bicarain. Apa itu? Teman-teman mau ternak cupang. Gila kan, kayak maksudnya habis lele belum kelar terus Cupang. ya udah Cupang cupang gitu. Itu aja sih ya momen absurd dari Iya, kita ngomong-ngomong gitu. asbun aja kita realisasikan ya, apalagi kalau beneran. Iya. Apalagi kalau aspirasi mahasiswa. Iya. Iya, makanya Oke. Gila. Oh ya. Tapi bagus juga sih itu ternak cupang gitu di sekret itu. Tapi kan nggak boleh ngadu, kita Iya. kan cinta berdamai. Oke, next question kali ya. Ya, next question ya. Lanjut
lanjut. Pertanyaan inti nih. Capek. Aduh, langsung pertanyaan inti nih. Iya, soalnya yang di belakang udah A few moments later. Nah, mohon maaf guys, tadi ada kendala ya. Nah, buat kalian, buat Mbak Wulan sama Mbak Septian nih. Pertanyaan terakhir ini, apa harapan kalian untuk Tegal Boto ke depannya? Oke, mungkin Pempret dulu kali. Iya. Dari aku dulu ya. Kalau harapanku sih mungkin komunikasinya ditingkatin lagi. Kuncinya komunikasi ya. Komunikasi ya. Iya, kunci komunikasi adalah kunci dari Sudah lanjut. harusnya secret itu yang jadi kunci komunikasi. Oke. Terus sama semangat nulisnya juga ditingkatin, terusan produksi dari terus produksi dari produk-produk jurnalistiknya lebih ditingkatin lagi. Tuh, buat kalian yang belum nulis Yang tungguin belum nulis. Iya, yang belum nulis. Yang nulis. Yang Ya, yang belum nulis, ayo nulis. Nah, buat Mbak aku. Wigunastika. Aduh, disebut. Ya, kalau dari aku sih ya semoga TB kegiatannya lancar maupun dari redaksian dan juga litbang. Aku Amin. harap kedua belah bidang ini bisa seimbang ya berjalan. Sesuai harapan kita di awal gitu. Dan semoga proker-proker selanjutnya semakin lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Kayak doa banget. Amin. Nah, itu dia obrolan kita di episode kali ini. Terima kasih sudah dengerin sampai habis ya. Kalau kamu suka dengan obrolan tadi, jangan lupa like, subscribe, dan share podcast ini ke teman satu organisasi kamu biar makin solid dan saling mengerti satu sama lain. Sampai ketemu di episode Tegal Boto kita dan ceritanya berikutnya. Karena setiap cerita sekecil apapun selalu punya makna untuk diingat dan dikenang. Salam Presma.